Assalamualaikum 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang masalah penugasan karyawan, dan penugasan bis. Dengan mata kuliah pendidikan operasional, untuk dosen pengempu Ibu Etnya Riani, kami dari kelompok 10 kelas paralel D, program studi teknik industri Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Ganjil 2024-2025. Di sini anggota kelompok kami dengan saya sendiri selaku ketua kelompok, Dedi Marus Budiono, NPM 23032010308. Saya Wakil Ketua Diki Arisandi 230 320 102 15. Saya selaku anggota Muhammad Farudi Jalasari dengan NPM 2303 2010 224. Dengan saya anggota Cinda Putri Yunanda NPM 23032010191. Dengan saya anggota Aldian Mahendra Putra dengan NPM 23032010201. Tadi adalah perkenalan dari anggota kami. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tugas kami yang sudah kami kerjakan. Nah, studi kasus 1. Perusahaan kue enak dalam memproduksi kue mempekerjakan 4 karyawan, yaitu Ririn, Ainun, Dewi, dan Sari, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong, dan mengemas dengan rincian upah sebagai berikut. Penjelasan tabel. Karyawan Ririn melakukan pekerjaan adonan dengan upah Rp70.000, memasak dengan upah Rp65.000, memotong dengan upah Rp65.000, dan mengemas dengan upah Rp80.000. Karyawan Ainun melakukan pekerjaan adonan dengan upah Rp50.000, memasak dengan upah Rp50.000, memotong dengan upah Rp60.000, dan mengemas dengan upah Rp55.000. Karyawan Dewi melakukan pekerjaan adonan dengan upah Rp60.000, memasak dengan upah Rp75.000, memotong dengan upah Rp75.000, dan mengemas dengan upah Rp70.000. Terakhir, karyawan Sari melakukan pekerjaan adonan dengan upah Rp65.000, memasak dengan upah Rp70.000, memotong dengan upah Rp70.000, dan mengemas dengan upah Rp61.000. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan tersebut ke karyawan agar diperoleh total upah yang paling murah. Penyelesaian. Berikut step 1, di mana pada step 1 kita menentukan nilai minimum barisnya, di mana baris pertama yaitu Ririn dengan nilai minimum sebesar Rp65.000, Ainun sebesar Rp50.000, Dewi sebesar Rp60.000, dan Sari sebesar Rp61.000. Kemudian angka tiap baris dikurangi dengan angka minimum tersebut, di mana baris pertama yaitu Ririn Rp10.000 dikurangi Rp65.000, Rp65.000 dikurangi Rp65.000, Rp65.000 dikurangi Rp65.000, dan Rp80.000 dikurangi Rp65.000 sampai dengan baris keempat. Karyawan yaitu karyawan Sari Rp65.000 dikurangi Rp61.000, Rp70.000 dikurangi Rp61.000, Rp70.000 dikurangi Rp61.000, dan Rp61.000 dikurangi Rp61.000. Selanjutnya
pada hasil perhitungan pada step 1 diperlihatkan pada step kedua berikut ini, di mana karyawan Ririn melakukan pekerjaan ajunan sebesar Rp5.000, memasak Rp0, memotong Rp0, dan mengemas Rp15.000, sampai dengan karyawan sehari melakukan pekerjaan adunan sebesar Rp4.000, memasak Rp9.000, memotong Rp9.000, dan mengemas Rp0. Selanjutnya kita menentukan minimum kolom, di mana tiap kolom untuk semua pekerjaan bernilai 0 rupiah. Setelah itu angka tiap kolom dikurangi Rp0, yaitu pekerjaan adunan untuk karyawan Ririn Rp5.000 dikurangi Rp0, karyawan Ainun Rp0 dikurangi Rp0, karyawan Dewi Rp0 dikurangi Rp0, dan karyawan Sari Rp4.000 dikurangi Rp0. Begitupun seterusnya sampai dengan pekerjaan mengemas. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari hasil perhitungan pada step 2, maka hasil perhitungannya diperlihatkan pada step 3 berikut. Dengan karyawan Ririn mengerjakan pekerjaan adonan dengan upah Rp5.000, memasak Rp0, memotong Rp0, mengemas Rp15.000, dan seterusnya sampai dengan karyawan Sari. Karena pada step 3 ini belum bisa dilakukan penugasan, maka menggunakan bantuan garis vertikal dan horizontal, di mana angka yang berpotongan dengan kedua garis ditambah Rp10.000. Yang ditutup garis tapi tidak berpotongan, angkanya tidak berubah, dan angka yang tidak ditutup garis dikurangi Rp10.000. Sehingga hasil perhitungan pada step 3 diperlihatkan pada step 4 berikut. Pada step 4 penugasan sudah bisa dilakukan, di mana karyawan Ririn mengerjakan pekerjaan memotong, karyawan Ainun mengerjakan pekerjaan memasak, karyawan Dewi mengerjakan pekerjaan adonan, dan karyawan Sari mengerjakan pekerjaan mengemas. Dengan schedule penugasan sebagai berikut. Karyawan Ririn mengerjakan pekerjaan memotong dengan upah Rp60.000. Karyawan Ainun mengerjakan pekerjaan memasak dengan upah Rp50.000. Karyawan Dewi mengerjakan pekerjaan adonan dengan upah Rp65.000. Dan karyawan Sari mengerjakan pekerjaan mengemas dengan upah Rp61.000. Dengan total upah seluruh karyawan sebesar Rp236.000. Kesimpulan, karyawan Ririn sebaiknya mengerjakan pekerjaan memotong, karyawan Ainun mengerjakan pekerjaan memasak, karyawan Dewi mengerjakan pekerjaan adonan, dan karyawan Sari mengerjakan pekerjaan mengemas, agar memberikan total upah yang minimum yaitu sebesar Rp236.000. Studi kasus 2. Perusahaan Bus Jaya Makmur melayani penumpang yang mau bepergian dengan tujuan Surabaya, Semarang, Sumedang, Jakarta. Perusahaan merencanakan akan mengalokasikan 5 buah bus tiap hari secara bergantian untuk melayani penumpang ke tempat tujuan dengan kecepatan per jamnya sebagai berikut. Jika kota Surabaya menggunakan bis 1 sebesar 150 km, bis 2 90 km, bis 3 130 km, bis 4 110 km, dan bis 5 100 km. Jika kota Semarang menggunakan bis 1 sebesar 105 km, bis 2 100 km, bis 3 90 km, bis 4 70 km, dan bis 5 90 km. Jika kota Sumedang menggunakan bis 1 sebesar 125 km, bis 2 155 km, bis 3 120 km, bis 4 90 km, dan bis 5 110 km. Jika kota Jakarta menggunakan bis 1 sebesar 70 km, bis 2 110 km, bis 3 105 km, bis 4 100 km, dan bis 5 90 km.
Dari hasil angket yang dikumpulkan oleh perusahaan dari para penumpang, ternyata semua penumpang menghendaki cepat sampai tujuan. Bagaimana perusahaan Bus Jaya Makmur melayani penumpangnya? Penyelesaian step 1. Pada step 1, karena jumlah baris dan kolomnya tidak sama, maka perlu menambahkan kota semu pada baris. Kemudian langkah selanjutnya mencari nilai maksimum pada tiap baris. Pada baris kota Surabaya, nilai maksimumnya sebesar 150 km, kota Semarang sebesar 105 km, kota Sumedang sebesar 155 km, kota Jakarta sebesar 110 km, dan kota Semu sebesar 0 km. Kemudian, angka maksimum baris dikurangi dengan angka yang ada pada masing-masing baris, di mana baris pertama kota Surabaya dengan bis 1, 150 km dikurangin 150 km, bis 2, 150 km dikurangin 90 km, bis 3, 150 km dikurangin 130 km, bis 4, 150 km dikurangin 110 km, dan bis 5, 150 km dikurangin 100 km. Sampai dengan baris keempat, kota semu 0 km dikurangin 0 km untuk bis 1 sampai dengan bis 5 karena semua bernilai 0. Hasil perhitungan pada step 1 diperhatikan pada step 2 berikut, di mana kecepatan perjalanan ke kota Surabaya dengan menggunakan bis 1 sebesar 0 km, bis 2 sebesar 60 km, bis 3 sebesar 20 km, bis 4 sebesar 40 km, dan bis 5 sebesar 50 km, sampai dengan kecepatan perjalanan ke kota Semu dengan menggunakan bis 1 hingga bis 5 sebesar 0 km. Selanjutnya, kita menentukan minimum kolom, di mana tiap kolom untuk kecepatan semua bis sebesar 0 km. Setelah itu, angka tiap kolom dikurangi dengan angka minimum kolom tersebut, di mana kecepatan bis 1 menuju kota Surabaya 0 km dikurangi 0 km, kota Semarang 0 km dikurangi 0 km, kota Sumedang 30 km dikurangi 0 km, kota Jakarta 40 km dikurangi 0 km, dan kota Semu 0 km dikurangi 0 km. Begitupun seterusnya sampai dengan bis 5. Berikut adalah step 3. Dari hasil perhitungan pada step 2, diperlihatkan pada step 3 berikut di mana kota Surabaya dengan menggunakan bis 1 sebesar 0 km, bis 2 sebesar 60 km, bis 3 sebesar 20 km, bis 4 sebesar 40 km, dan bis 5 sebesar 50 km, dan seterusnya sampai dengan kota Semu. Karena pada step 3 ini belum bisa dialokasikan, maka menggunakan bantuan garis vertikal dan horizontal, di mana angka yang tidak ditutup garis dikurangi angka 5, angka yang berada di perpotongan garis ditambah dengan angka 5, dan angka yang ditutup garis namun tidak berada dalam perpotongan dianggap tetap, sehingga didapatkan hasil pada step 4. Berikut adalah step 4. Dari hasil perhitungan pada step 3 diperlihatkan pada step 4. Berikut di mana kota Surabaya dengan menggunakan bis 1 sebesar 0 km, bis 2 sebesar 55 km, bis 3 sebesar 15 km, bis 4 sebesar 35 km, dan bis 5 sebesar 45 km, dan seterusnya sampai dengan kota Semu. Karena pada step 4 ini belum bisa dialokasikan, maka menggunakan bantuan garis vertikal dan horizontal, di mana angka yang tidak ditutup garis dikurangi angka 5, angka yang berada di perpotongan garis ditambah dengan angka 5, dan angka yang ditutup garis namun tidak berada dalam perpotongan dianggap tetap, sehingga didapatkan hasil pada step 5. Berikut adalah step 5. Dari hasil perhitungan pada step 4 diperlihatkan pada step 5. Berikut di mana kota Surabaya dengan menggunakan bis 1 sebesar 0 km, bis 2 sebesar 60 km, bis 3 sebesar 15 km, bis 4 sebesar 35 km, dan bis 5 sebesar 45 km, dan seterusnya sampai dengan kota Semu. Karena pada step 5 ini belum bisa dialokasikan, maka menggunakan bantuan garis vertikal dan horizontal, di mana angka yang tidak tutup garis dikurangi angka 5, angka yang berada di perpotongan garis ditambah dengan angka 5,
dan angka yang ditutup garis namun tidak berada dalam perpotongan dianggap tetap sehingga dapatkan hasil pada step 6. Berikut adalah step 6. Dari hasil perhitungan pada step 5 diperlihatkan pada step 6. Berikut di mana kota Surabaya dengan menggunakan bis 1 sebesar 0 km, bis 2 sebesar 55 km, bis 3 sebesar 10 km, bis 4 sebesar 35 km, dan bis 5 sebesar 40 km, dan seterusnya sampai dengan kota Semu. Karena pada step 6 belum bisa dialokasikan, maka menggunakan bantuan garis vertikal dan horizontal, di mana angka yang tidak tutup garis dikurangi dengan angka 10 yang berada di perpotongan garis ditambah dengan angka 10 dan angka yang tutup garis namun tidak berada dalam perpotongan dianggap tetap sehingga dapatkan hasil pada step 7. Dari hasil perhitungan pada step 6 diperlihatkan pada step 7. Berikut di mana kota Surabaya dengan menggunakan bis 1 sebesar 0 km, bis 2 sebesar 45 km, bis 3 sebesar 0 km, bis 4 sebesar 20 km, bis 5 sebesar 30 km, dan seterusnya sampai dengan kota Semu. Karena pada step 7 belum dapat dialokasikan, maka menggunakan bantuan garis vertikal dan horizontal, di mana angka yang tidak ditutupi garis dikurangi angka 5, angka yang berada di perpotongan garis ditambah dengan angka 5, dan angka yang ditutup garis namun tidak berada dalam perpotongan tetap, sehingga didapatkan hasil pada step 8. Pada step 8, penugasan sudah bisa dilakukan, di mana untuk kota Surabaya menggunakan bis 1, kota Semarang menggunakan bis 5, kota Sumedang menggunakan bis 2, dan kota Jakarta menggunakan bis 3. Untuk schedule penugasan sebagai berikut. Kota Surabaya menggunakan bis 1 dengan kecepatan 155 km per jam. Kota Semarang menggunakan bis 5 dengan kecepatan 90 km per jam. Kota Sumedang menggunakan bis 2 dengan kecepatan 155 km per jam. Dan Kota Jakarta menggunakan bis 3 dengan kecepatan 105 km per jam. Dengan total kecepatan untuk seluruh bis sebesar 505 km per jam. Kesimpulan, dalam melayani penumpangnya, perusahaan Bis Jaya sebaiknya tujuan ke kota Surabaya menggunakan bis 1, tujuan ke kota Semarang menggunakan bis 5, tujuan ke kota Sumedang menggunakan bis 2, dan tujuan ke kota Jakarta menggunakan bis 3, agar diperoleh total kecepatan yang maksimal, yaitu sebesar 505 km per jam. Sekian dari presentasi kami yang telah kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.